Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad memberi peringatan ataupun tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan di tempat yang juga insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, hadirin serta hadirat sekalian, insyaallah kita akan mengadakan sebuah kajian yang
teman-teman panitia mungkin bisa saya bilang cukup berani mengambil temanya. Karena biasanya kalau dites kan kajiannya kalau enggak ya munakahat, kalau enggak rezeki ya. Kan dua itu biasanya. Tapi ini teman-teman dari Al-Bahri khususnya berani mengambil tema yang menurut saya sebagai MC ya, ini sesuatu yang berbeda. Apa coba? Ya, kajian alam gaib. Jadi percaya teman-teman, hadirin sekalian, bahwasanya selain manusia yang di sini, insya Allah ada malaikat-malaikat yang bertebaran di sini. Karena saya pernah mendapatkan sebuah materi bahwasanya ketika kita sedang mengadakan sebuah kajian atau majelis, salah satu keutamaannya itu Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk memenuhi ruangan itu dan mendoakan kita. Jadi insya Allah pagi ini juga di samping kita kanan kiri sampai penuh di ruangan ini, itu insya Allah ada malaikat yang sedang mendoakan kita. Selanjutnya, seperti yang tadi MC bacakan, ayat yang MC bacakan bahwasanya kita sebagai umat Islam itu wajib. Ciri-ciri orang beriman itu wajib mengimani sesuatu yang gaib. Jangan posisi kita sebagai orang teknik itu enggan gitu, karena ini nggak ada nih dihitung-hitungan nih, ya kan? Nggak ada nih, nggak bisa dihitung nih, goib-goibnya nggak bisa dihitung, nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Ya, kita sebagai orang beriman, ya itu harus mempercayai hal-hal yang gaib. Ya. Jangan sampai misalkan kita sudah berkeluarga ya, istri kita bilang, papa, anak kita kesurupan. Nggak mungkin bu, nggak mungkin. Bener loh, anaknya udah terbang ya di rumah-rumah. Gak gitu juga, itu film ya, itu film. Tapi kan kalau kita coba realistisan gitu ya, mana mungkin itu kan ya. Manusia ya kan, punya akal, punya kesadaran kan ya, punya awareness gitu kan ya. Tapi kan nggak bisa. Bahwasanya kita hidup sini nggak sendiri. Gitu. Kita ada bahwasanya Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran juga bahwasanya ente pada nih, bahasa saya gitu. Ente pada nih hidup di dunia ini ada manusia, ada makhluk-makhluk yang lainnya, ya hewan, ya kan, serangga, ya mikrobiologi dan ya, dan termasuk jin gitu. Dan bahkan jin itu termasuk salah satu yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman dari Al-Bahri FTK ini mencoba mengupas gitu ya, hal-hal seperti ini karena kita anehnya menganggap ini hal tabu gitu. Bukan hal tabu. Kita sebagai orang beriman harusnya sudah enggak ini lagi sama hal seperti ini gitu. Ya. Dan sebenarnya kajian ini juga bertepatan dengan maraknya pemberitaan-pemberitaan di TV-TV ya, yang subur, ya kan ya, ada yang subur, ya kan. Nah, itu kalau ditinjau dari segi apa ya, orang-orang misalkan ya, orang-orang apa ya, politis lah, ini ngapain bikin peraturan orang buat kayak gini? Padahal teman-teman, ya kejahatan itu bisa dilakukan dari itu. Nanti dibahas di sini dengan insya Allah Ustadznya sudah hadir di sebelah saya ya, yang akan membawakan materi. Nah, teman-teman. Hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu mungkin memasuki acara yang pertama ya, itu ya, sambutan dulu. Insya Allah sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Al-Bahri FTK IPS kepada Rahmat Batubara. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat beriring salam ke Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada manusia tentang yang gaib dulu. Setelah Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya tentang yang gaib, berangsur-angsur dia mengajarkan tentang kepemimpinan, tentang kemanusiaan dan banyak hal lainnya. Nah, untuk itu di sini timbul pertanyaan kepada diri kita sendiri, teman-teman yang hadir di sini, sejauh apa kita tahu tentang hal yang gaib? Berikutnya adalah yang saya hormati Ustadz, yang kita hormati, yang kami hormati Ustadz Nawawi insyaallah, dan sebentar lagi kita menunggu pembicara kedua Ustadz Nasir insyaallah lagi di jalan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, kita sama-sama mendoakan. Yang saya hormati dan berjibun kata terima kasih kepada teman-teman panitia yang insya Allah sudah mengkonsep acara ini dengan sangat maksimal. Selanjutnya adalah yang saya sayangi, teman-teman sekalian yang insya Allah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir meramaikan acara kajian akbar ini.
Ikhwan akhwat fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan momentum kajian akbar ini kita semua sebagai aktivis kampus, Ustaz. Jadi teman-teman yang hadir di sini insyaallah aktivis kampus semua, Ustaz. Teman-teman yang hadir hari ini yang insyaallah di mata masyarakat ammah se-ITS adalah aktivis kampus, suatu saat nanti teman-teman pasti akan dihadirkan dengan hal-hal aneh yang menurut kita ini tabu. Contohnya di kampung halaman nih, kita sering sholat 5 waktu ke masjid. Tiba-tiba ada yang kesurupan atau seperti apa gitu, gangguan-gangguan jin di masyarakat. Palingan yang dihubungi pertama teman-teman sekalian, kalau nggak ada yang lain. Nah, jadi teman-teman yang diaktifkan kegiatannya di ranah-ranah keislaman, ketika ada tantangan-tantangan di ranah-ranah keislaman juga, insya Allah kita yang dihubungi. Takutnya nanti ketika kita dihubungi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ijtimaiyahnya di mana, kemasyarakatannya di mana? Mungkin seperti itu. Salah satu hal yang mendasari kami untuk menghadirkan ini, insya Allah tentang itu. Alhamdulillah, insya Allah sampai di sana saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mulai diistiqomahkan, mulai acara ini dibuka sampai ditutup nantinya. Dengan takbir, berani takbir nggak di sini? Dengan takbir, insya Allah kita buka acara kita pagi hari ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya yang betul ya, betul sekali yang disampaikan Rahmat Batubara, bahwasanya kita dikatakan gitu kan di kampus beraktivitas keislaman gitu. Tapi ketika ditanyakan hal seperti ini, dan ini realita di masyarakat itu banyak sekali gitu. Karena ya kan nanti dibahas lebih lanjut lah. Saya bukan bidangnya. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit video dari orasi dakwah juga. Jadi insya Allah ini pertama kali juga ya orasi dakwah ini ya di setiap fakultas di ITS. Dan alhamdulillah animonya bisa saya bilang untuk memulai acara untuk pertama kali itu bagus sekali gitu. Kalau saya lihat di fakultas saya sendiri itu karena orator-oratornya dipajang di mading ya, jadi banyak yang lihat gitu. Wah, ini kami aja yang di Ormawa nggak pernah ngadain acara gini kok. Teman-teman ini berani ya ngajarin orasi-orasi. Wah, itu sangat ya. Jadi sangat bagus sekali untuk diistiqomahkan gitu ya. Walaupun sedikit, selama kita berdakwah dengan hikmah, insya Allah bisa diterima oleh teman-teman ya. Nah, ini cuplikan ya. Jadi satu di antara banyak gitu ya. Nanti insya Allah nanti mungkin videonya bisa fullnya nanti bisa menghubungi panitia gitu. Banyak orang yang berdakwah, berorasi di sini. Termasuk ya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah atas izin Allah, ini hampir secara rencana saya kita tidak bisa ketemu pada pagi hari ini ya. Karena saya coba setting mepet-mepet, mungkin kita bisa ketemu antara 40 menit saja. Karena setelah jam 10 saya harus estafet untuk acara yang lain lagi. Karena saya khawatir ini mepet-mepet, maka kemudian saya esensikan yang lebih penting saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran lebih banyak. Ikhwani wa akhwati fillah, prinsip nanti bisa dibuka di surah An-Nahl ya. Ini dicatat saja karena ini prinsipnya, supaya saya tidak menjadi pesaingnya yang subur. Karena saya bukan penasihat spiritual. Di surah An-Nahl ayat 98 sampai 101. Itu prinsip. Allah berfirman, fa'idha, maka apabila korokta itu kalau secara bahasa itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu namanya past tense. Ya, past tense. Kata kerja yang berlaku masa lalu yang sudah terjadi. Maka kata Allah di ayat ini, fa'idha, maka apabila korokta, engkau telah membaca Al-Qur'an,
Fasta'id, maka hendaklah mohon perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Loh, biasanya kita a'udzubillah itu kapan? Setelah baca Quran atau sesudah baca Quran? Ini ayatnya sesudah. Yang salah siapa? Jangan-jangan salah Qurannya. Ayat ini kalau kita kaji secara detail, nanti kajian tafsirnya. Tapi kata korokta ini maksudnya adalah apabila engkau telah siap untuk membaca Al-Quran, maka membacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa sih kita harus meminta perlindungan dari setan yang terkutuk? Setan itu dari kata-kata syatona. Syatona itu artinya jahat. Jadi setiap setan itu jahat. Kalau ada orang jahat kemudian kita katakan setan kamu, oh pas. Pas. Itu karena setiap setan itu mesti jahat. Dan setiap yang jahat itu mesti setan. Itu. Karena namanya jelas. Dan setan ini hanya ada, dan kejahatan itu juga hanya ada pada dua makhluk saja. Makhluk yang pertama adalah bangsa kita manusia. Makhluk yang kedua adalah dari bangsa jin. Ini juga yang ada yang ikut ngaji dari bangsa jin. Jadi supaya dia juga ngerti dan nanti menyampaikan ke kawan-kawannya yang jahat. Ya. Jadi itu. Tidak ada kalau kemudian ada kucing, ya Allah kucing ini jahat sekali, berarti yang ngomong yang jahat. Karena kucing tidak pernah jahat. Ya. Never dan forever tidak ada namanya kucing jahat itu. Tidak pernah dan sampai kiamat pun tidak ada namanya kucing itu jahat. Kalau dia mengambil ikan goreng kita, ya itu memang fitrahnya. Andaikan kucing mengambil dompet kita, nah itu yang lain urusannya. Baik. Kenapa kita harus berlindung dari setan? Alasan untuk ayat yang ke-99, innahu, sesungguhnya setan itu tidak akan bisa, laisa lahu sultanun, dia tidak memiliki sultan. Sultan itu kekuatan, kekuatan itu power. Ya. Tidak memiliki apapun kekuatan pada dirinya untuk menghadapi alal ladzina, atas orang-orang yang pertama, amanu, telah beriman, bukan akan beriman, rencana mau beriman, bukan, yang telah beriman, berjalan di dalam tubuhnya keimanan. Yang pertama, setan dari bangsa apapun, manusia dan jin, tidak akan bisa menguasai. Ini Allah yang berjanji. Maka saya tidak berani mengatakan demikian, karena saya tidak kuasa. Yang mengatakan Allah ini. Innahu, sesungguhnya setan itu laisa lahu, dia tidak memiliki sultanun, kekuatan untuk menghadapi alal ladzina, atas orang-orang yang amanu, yang pertama. Dan yang kedua adalah wa ala rabbihim, dan orang yang beriman itu kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala yatawakkalun, always bertakwa, senantiasa bertakwa. Takwanya continuously, terus menerus, never ending, selama dia hidup. Ya. Itu. Dua itu. Maka setan tidak akan bisa. Allah yang menjamin. Jaminannya di surah An-Nahl ayat 99. Ya. Kalau kita tidak mau diganggu oleh manusia dan jin, tidak bisa. Wong kita hidup di dunia. Kalau nggak mau diganggu, ya di kuburan. Mati artinya. Kalau sudah mati, setan dari bangsa manusia maupun jin tidak akan mengganggu. Apalagi kita belum lahir, tidak ada yang mengganggu. Selama kita ada di dunia ini dan telah lahir ke dunia ini, maka disitulah kesempatan setan dari bangsa manusia dan jin akan mengganggu. Itu.
Jadi kesempatan di dunia ini. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan perlindungan? Ya karena itu. Kenapa orang kemudian tergoda dan akhirnya dia dikuasai oleh setan? Karena di luar dari dua itu. Saya belum pernah menemukan seorang yang khusyuk ibadahnya, baik ibadahnya, perilakunya dekat dengan Allah. Kok jin mampu menguasai dia? Kok manusia, setan manusia mampu menguasai dia? Tidak pernah sepanjang hidup yang saya alami, yang saya temui, belum ada. Mesti orang itu sedang drop imannya, atau sedang blank pikirannya, atau sedang bahasa sekarang itu galau. Gitu. Kalau orang galau itu kan tawakalnya tipis sekali, lebih tipis dari lapis, bahkan lebih tipis dari kain sutra. Tipis sekali tawakalnya kepada Allah. Itu. Nah, itulah kemudian masuknya. Dari mana kita tahu? Ayat ke-100 berbicara, innama, bahwasanya setan itu sultanuhu, kekuatannya itu bisa terrealisir dan applicable. Itu bagi siapa? Alalladzina, atas orang-orang yang satu, yatawallaunahu, yang bergantung kepadanya, setan manusia maupun setan dari bangsa jin. Satu. Ya. Dan kemudian walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang bersekutu dengan setan, bersekutu dengan kejahatan. Itu. Jadi kata Mario Teguh, sahabat super, jangan bersekutu dengan setan. Ya. Karena itu dia akan menguasai kita. Bagaimana supaya kita tidak bersekutu dengan setan? Kembali lagi ke dua syarat di ayat yang ke-99, yaitu senantiasa beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dan tawakal kepada Allah tidak hanya tadi. Itu rumus. Sudah? Jadi ini yang dikatakan oleh Allah, supaya kita mampu mengontrol diri kita dan mempertahankan diri kita dari godaan kejahatan yang bernama syaitan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Itu. Ini dasarnya. Sudah dasarnya dan ini jaminannya. Maka berikutnya Allah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan mereka. Kedudukan mereka itu tidak akan pernah baik karena mereka setan. Kapan mereka baik? Kalau mereka melepaskan kesyetanannya atau kejahatannya. Mari kita lihat cerita Rasulullah SAW di surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-29, nanti dibaca bisa sampai ayat yang ke-32 bercerita. Wa id sorofna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami kumpulkan nafarom minal jinni, beberapa tokoh dari para bangsa jin, untuk yastami'unal Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, ketika mereka itu menghadiri majelis itu, maka mereka mengatakan ansitu. Itu artinya ansitu itu gitu. Jadi tulisannya susah. Tulisannya susah. Jadi ansitu itu pas seperti kata-kata ansitu. Nah, itu. Semuanya gini. Maka ketika mereka semuanya diam,
maka mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma qudiya wallau ila qaumim mundirin. Begitu mereka mendengarkan Al-Quran, mereka terima, lalu mereka kembali kepada kaumnya. Apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, ya qaumana, wahai kaumku, inna, sesungguhnya kami sami'na, telah mendengar kitaban, yaitu Quran, unzila yang diturunkan min ba'di Musa, setelah Nabi Musa. Karena mereka hidup bisa saja masih hidup sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Rasulullah SAW jadi Rasul. Ya, musaddiqal lima baina yadayhi. Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa. Yahdi ilal haq. Quran itu mengantarkan kepada kebenaran. Itu wa ila thoriqi mustaqim, dan ke jalan yang lurus. Pesannya kemudian disampaikan lagi. Ini jin yang berdakwah. Ya, yang diceritakan Al-Quran ini pemuka bangsa jin sedang berdakwah. Kalau tadi mahasiswa berdakwah, ini pemuka bangsa jin yang berdakwah. Ya qaumana, wahai kaumku, ajibu da'iyallahi, terimalah panggilan Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wahai bangsa jin. Gitu. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menyelamatkan kalian, wahai bangsa jin, dari azab yang pedih. Lalu ancamannya, wa man lam yujib da'iyallahi, barang siapa yang tidak mau menerima panggilan Allah, falaisa lahu bimu'jizin fil ardi, maka tidak ada yang bisa melemahkan dan menguatkan di muka bumi ini. Walaysa min duni auliya, dan selain Allah tidak akan bisa melindungi dia. Itu. Kalau sudah demikian, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah dalam keadaan yang sesat dan nyata kesesatannya. Berarti seruannya kan sama. Kalau kita diserukan, misalnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka kalau kita orang yang beriman harus merasa terpanggil. Itu implikasi dari kita senantiasa beriman. Jangan ada ayat dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, kok gak merasa terpanggil? Lalu kita siapa? Apalagi kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, kok gak merasa terpanggil? Lah Anda siapa?